Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik semuanya, nggih. Nah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan kami, Bu Lisa dan Bu Dea, yang akan menyampaikan materi akidah akhlak bab menghindari akhlak tercela. Untuk Untuk itu, itu, disimak baik-baik ya. Oke, nah selanjutnya kita akan dipaparkan pertama itu mengenai indikatornya. Nah, jadi anak-anak sekalian, bahwasanya di bab menghindari akhlak tercela ini ada beberapa indikator yang wajib anak-anak itu ketahui dan yang wajib anak-anak itu capai. Yang pertama, siswa itu diwajibkan untuk mengetahui dan menghayati sikap penolakan terhadap perilaku tercela. Contohnya seperti licik, tamak, zalim, diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, peserta didik itu juga harus dapat menghindari perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi tadi. Selanjutnya, peserta didik juga dapat menjelaskan apa itu pengertian dari sifat licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Selanjutnya, peserta didik itu juga harus dapat menyebutkan ciri-ciri dari sifat licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Dan yang selanjutnya, itu siswa juga harus dapat menerangkan apa sih bahaya dari sifat licik, tamak, zalim, dan diskriminasi, dan siswa itu juga harus dapat menjelaskan bagaimana cara menghindari sifat licik, tamak, zalim, dan juga diskriminasi. Nah, itu tadi beberapa indikator yang dalam satu bab ke depan ini yang harus dicapai oleh peserta didik. Gitu nggih? Oke, lanjut. Nah, pengantarnya kita masuki bab nggih. Tadi kan babnya menghindari akhlak tercela seperti licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Nah, jadi gini nggih, manusia itu perlu memperhatikan perangainya dari waktu ke waktu yang dalam perjalanannya itu kehidupan manusia mengalami banyak sekali perubahan. Kemajuan peradaban dapat menimbulkan pergeseran, banyak perilaku dan degradasi moral yang dapat mempengaruhi perangai perorangan maupun kelompok. Perlu diketahui bahwasanya Imam Ibnu Qayyim berkata, akhlak yang tercela adalah bermula dari kesombongan dan juga rendah diri. Nah, dari kesombongan muncullah sikap bangga, sok tinggi, tamak, licik, hasad, diskriminasi, zalim, gila pangkat, kedudukan, dan juga senang dipuji padahal tidak berbuat sesuatu dan sebagainya. Gitu ya anak-anak. Jadi Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwasanya sebagaimana akhlak terpuji, akhlak tercela itu juga memiliki akar di mana satu-satunya dapat dikelompokkan. Jika akar perilaku manusia ada dalam pikiran dan juga jiwa, maka akar penyakit akhlak juga akan selalu ada di sana. Ibnu Qayyim menyebutkan ada dua penyakit. Nah, perlu diketahui bahwa ada dua penyakit akhlak menurut Ibnu Qayyim. Yang pertama yaitu penyakit syubhat dan juga penyakit syahwat. Nah, penyakit syubhat itu penyakit yang menimpa akal manusia di mana kebenaran tidak menjadi jelas atau samar dan bercampur dengan kebatilan atau talbis. Nah, yang kedua itu merupakan penyakit syahwat. Penyakit ini menimpa hati dan manusia dan juga instingnya, di mana terdapat dorongan kekuatan kejahatan hatinya dan juga sehingga mengalahkan kekuatan kebaikannya. Gitu nggih. Jadi Ibu tekankan lagi bahwasanya Ibnu Qayyim itu memaparkan ada dua penyakit akhlak. Yang pertama itu penyakit syubhat dan yang kedua penyakit syahwat. Gitu nggih. Nah, dalam satu bab ini nanti ada 4 macam perilaku tercela yang patut kita hindari. Yang pastinya anak-anak semua pasti sudah mengetahui ya. Yang pertama itu licik. Selanjutnya yang kedua itu tamak. Selanjutnya itu zalim dan juga diskriminasi. Oke, kita mengulik akhlak tercela yang pertama. Oke, yang pertama yaitu licik. Apa itu licik? Licik itu merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Perlu kita ketahui bahwasanya licik itu berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan juga licin. Nah, di sini jangan sampai nggih anak-anak semua itu melakukan perilaku seperti ini, pandai menipu itu jangan sekali-kali.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Apa sih Bu ciri-ciri dari sifat licik itu? Nah, yang pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia. Nah, ini nggak suka gitu loh melihat orang lain bahagia. Yang kedua itu bahagia melihat orang lain menderita. Nah, jadi kalau seumpama ada orang itu bahagia di atas penderitaan orang lain itu termasuk salah satu dari ciri-ciri sifat licik. Selanjutnya yaitu berpikir untuk mencelakakan orang lain. Selanjutnya, ingin serba jalan pintas dan tidak menghargai adanya suatu proses. Selanjutnya yaitu pandai menipu untuk memuluskan siasatnya yang licin. Nah, jangan sampai nggih. Oke, selanjutnya ada bahaya dari sifat licik. Jadi, sifat licik itu juga dapat membahayakan diri kita maupun orang lain ya. Yang pertama itu, licik membuat seseorang menjadi serakah. Yang kedua, orang licik inginnya itu menjadi nomor satu, tidak peduli dengan kemampuannya yang tidak seberapa. Selanjutnya yaitu kurangnya iman dan juga batinnya itu dipastikan selalu gelisah. Gitu nggih. Itu jangan sampai kita menanamkan sifat licik dalam diri kita. Selanjutnya yaitu bagaimana sih Bu cara menghindari sifat licik? Bagaimana sih Bu cara kita itu jangan sampai ada sifat licik di dalam benak kita. Nah, yang pertama, jadi kita itu harus membiasakan diri berprasangka baik, husnuzon. Kita itu harus menanamkan perilaku yang harus berprasangka baik. Yang kedua yaitu membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan juga rendah hati. Selanjutnya membiasakan diri dengan sifat pemurah dan juga jujur dan selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi itu cara menghindari sifat licik. Semoga kita jangan sampai termasuk menjadi golongan orang-orang yang licik. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai zolim dan diskriminasi. Yang pertama yaitu zolim. Apabila diambil dari singkatnya yaitu sewenang-wenang atau tidak adil. Zalim yaitu akhlak yang tercela dan sifat buruk yang dapat merusak agama, menghilangkan kebaikan, dan mendatangkan keburukan. Bahkan bisa memutus tali silaturahmi. Sementara secara bahasa, zolim yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Selanjutnya, ciri-ciri sifat zolim. Yang pertama, gemar melakukan kemungkinan. Yang kedua, senantiasa menghindari kebenaran. Yang ketiga, suka membuat pembenaran. Yang keempat, gemar berperilaku tercela seperti suka menganiaya. Selanjutnya, ada juga bahaya dari sifat zolim, yaitu mendapatkan laknat berupa dijauhkannya dari kenikmatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengakibatkan berlakunya azab yang besar bagi pelakunya. Selanjutnya mendapatkan ancaman doa dari orang yang dizoliminya dan orang yang terzolimi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya cara kita menghindari sifat tamak, yaitu berusaha mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam lingkungan dan selalu bersikap adil sesuai dengan porsinya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang diskriminasi. Apa sih diskriminasi itu? Diskriminasi adalah perlakuan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Berikut juga ada pengertian dan contoh diskriminasi. Diskriminasi sering dijumpai juga di dalam lingkungan masyarakat karena kecenderungan untuk membeda-bedakan. Selanjutnya ada juga ciri-ciri sifat diskriminasi, yaitu yang pertama, melawan dan menyiksa orang yang tidak bersalah, yang kedua, mengintimidasi suatu pihak, yang ketiga, mengucilkan pihak minoritas, yang keempat, mengancam hidup orang lain. Selanjutnya, ada juga bahaya dari sifat diskriminasi. Yang pertama, pecahnya persatuan dan
persaudaraan. Yang kedua, merusak tatanan hidup di masyarakat. Yang ketiga, menghilangkan pahala amal perbuatan. Yang keempat, menghilangkan akhlak atau sifat yang baik. Yang kelima, merugikan orang lain dan kekal di dalam neraka. Kita sebagai manusia pasti ingin ya menghindari dari sifat diskriminasi, yaitu yang pertama dengan cara menghormati dan menghargai setiap perbedaan. Yang kedua, menyadari bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi manusia. Yang ketiga, menyadari bahwa semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berusaha bersikap netral. Oke, selanjutnya berhubung materi sudah dijelaskan oleh saya, Ibu Lisa dan Ibu Dea, jadi untuk penilaian Ibu akan memberikan tugas individu. Yang pertama soalnya, jelaskan bahaya dari perbuatan licik. Yang kedua, bagaimana cara menghindari perbuatan tamak. Yang ketiga, apa hikmah menghindari perilaku zolim. Yang keempat, apa pengertian dari diskriminasi. Yang kelima, apa sih bahaya dari diskriminasi? Mungkin itu tadi materi kita hari ini mengenai bab menghindari akhlak tercela. Semoga bermanfaat, semangat, jangan lupa tugasnya. Oke anak-anak? Sekian dari kami, Budia dan Bulisa. Semoga segera diberi kesempatan untuk bertatap muka. Kurang lebihnya dalam video ini kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.